Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang isi benda putar. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan isi benda putar? Coba perhatikan grafik berikut ini. Misalkan ada fungsi di sini adalah fungsi fx ya. Kemudian di sini ada x sama dengan a dan di sini adalah x sama dengan b. Kalau saya ingin mempartisi antara a sampai b ini menjadi sebuah persegi-persegi kecil ya. Jadi di sini saya mengambil sembarang nilai di mana ini lebarnya itu sama dengan dx dan ini tingginya itu sama dengan y, karena ini fungsinya adalah fx atau fungsi persamaan garis dari y, sehingga tinggi dari persegi ini itu adalah y. Jadi dari sini bisa diketahui bahwa daerah bidang yang dibatasi oleh kurva y sama dengan fx, kemudian sumbu x, kemudian garis x sama dengan a dan x sama dengan b. Dari sini akan ditentukan isi benda. Jadi isi benda putaran atau isi benda putar yang terjadi. Nah, yang dimaksud yang benda putaran yang terjadi itu mana? Jadi jika nanti daerah itu, jika daerah bidang itu diputar pada sumbu X. Nah, jadi ini daerahnya itu, misalkan ini yang terjadi itu diputar terhadap sumbu X ya. Ini adalah sumbu X. Nah, perhatikan pada garis sejajar sumbu X. Pada garis-garis sejajar sumbu X yang berjarak dx ya. Jadi di sini ada garis yang sejajar sumbu X itu ini, maksudnya dia itu sebesar dx ya. Nah, daerah itu terbagi menjadi persegi-persegi. Jadi di sini ada persegi-persegi lain ya. Di sini tuh ada persegi. Di sini kalau saya partisi lagi ada persegi. Jadi kalian masih ingat ini ya? Masih ingat bagaimana cara menentukan integral Riemann. Jadi daerah ini kita partisi menjadi sebuah terbentuklah sebuah persegi-persegi. Nah, ini pun sama konsepnya, kalian bagi menjadi persegi-persegi ya. Nah, ini terbagi menjadi persegi panjang. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau ini tadi kan sebesar dx ya, ini dx, berarti persegi itu memiliki luas ya. Berapa luasnya? Luasnya, kalau luas persegi itu kan panjang kali lebar. Nah, di sini berarti luas persegi itu adalah panjangnya ini adalah y, lebarnya itu adalah dx. Berarti luas persegi tersebut adalah y dx. Nah, jika persegi panjang itu, jika persegi panjang diputar pada sumbu X, terjadilah suatu tabungnya. Nah, bisa dibayangkan kalau persegi tadi itu saya putar terhadap sumbu X, di sini saya putar terhadap sumbu X, maka akan terbentuk suatu tabung yang
isinya atau volumenya, yang volumenya ya, atau isinya itu adalah sebesar pi dikalikan y kuadrat dx. Kenapa? Kita lihat bahwasannya kalau misalkan kita ingin menentukan sebuah tabung ya, misalnya ini adalah tabung. Nah, untuk menentukan berapa sih volumenya, itu kan berarti sama dengan luas alas dikalikan tinggi. Nah, ini alasnya kan karena dia berbentuk sebuah lingkaran, maka luas alasnya kan pi r kuadrat dikalikan t. Ini untuk tabung. Tetapi kalau ini tadi benda persegi yang terbentuk, persegi panjang yang diputar terhadap sumbu X ya. Jadi persegi panjang itu yang diputar terhadap sumbu X. Ini persegi panjang yang terjadi tadi. Kalau dia saya putar terhadap sumbu X, maka dia akan membentuk sebuah tabung ya. Jadi ini diputar terhadap sumbu X, maka akan membentuk suatu tabung. Nah, seperti ini ya, kurang lebihnya ya. Nah, dia akan berbentuk tabung di mana ini alasnya itu adalah berbentuk lingkaran. Nah, karena di sini tadi besarnya itu adalah Y ya. Jari-jarinya itu Y, berarti kan luas alasnya adalah pi y kuadrat dikalikan t. T-nya ini adalah sebagai apa tadi ini? Ini ya, sama dengan di sini yaitu dx. Nah, berarti di sini tingginya adalah dx, sehingga di sini tadi saya sebutkan bahwa volume dari tabung tersebut adalah pi y kuadrat dikalikan dengan dx. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, misalkan hitunglah isi benda putar atau volume benda putar yang terjadi jika bidang elips ya. Bidang elips itu dengan persamaannya adalah x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, di mana di sini dengan y itu lebih dari 0 diputar pada sumbu x. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana cara kita menentukan volumenya? Nah, yang pertama, kalian bisa menentukan volumenya karena volume tadi volume itu adalah pi y kuadrat dx. Nah, sedangkan tadi kita ini tadi itu kan hanya satu partisi atau satu persegi saja. Nah, apabila ini tadi terjadi banyak sekali perseginya, maka yang dimaksud dengan isi benda putar itu adalah, jadi di sini saya tambahkan yang dimaksud dengan isi benda putar itu sama dengan jumlah dari persegi-persegi tadi, jumlah isi tabung tadi. Karena satu persegi terbentuk satu tabung, jadi ini sama dengan jumlah isi tabung yang terjadi tadi. Atau kalau di dalam integral dinyatakan sebagai volume itu sama dengan pi integral dengan batas a sampai b dari y kuadrat dx. Nah, ini ya. Ini cara menentukan volume benda putar. Nah, misalkan pada kasus yang pertama ini, cara kita menyelesaikan atau menentukan volumenya, karena di sini persamaan garisnya itu berupa persamaan elips ya, maka kita tentukan dari persamaan itu kita nyatakan sebagai y. Jadi di sini dari persamaan dari x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini diperoleh y kuadrat
per B kuadrat itu sama dengan 1 min X kuadrat per A kuadrat. Sehingga Y kuadrat itu sama dengan B kuadrat min, B kuadratnya saya pindah ruas ya. Kemudian dikali ini tadi berarti jadi B kuadrat X kuadrat per A kuadrat. Lalu saya samakan penyebutnya. Ini jadi B kuadrat A kuadrat dikurangi B kuadrat X kuadrat per A kuadrat. Nah, kalau misalkan ini saya faktorkan, maka Y kuadrat itu sama dengan B kuadrat per A kuadrat dalam kurung. Ini kalau saya faktorkan masih tersisa A kuadrat, kemudian di sini tersisa X kuadrat. Ini kalau saya kalikan ya sama, kembali ke bentuk semula ya. Nah, berarti jadi dari sini, jadi kalau saya ingin menghitung volume elipsnya, ya volume elipsnya itu kalau saya gambarkan nanti digambar sendiri ya. Katakanlah misalnya persamaannya seperti ini 0, ini A, kemudian misalkan ini B. Ya. Misalkan kita ingin menentukan berapa sih luasannya, kita arsir misalnya ini. Jadi yang saya arsir inilah yang kemudian saya putar terhadap sumbu X. Maka dia akan terbentuk apa? Yaitu bola. Kalau diputar ya, bola. Kalau diputar terhadap sumbu X. Ya, kalau diputar terhadap sumbu X, maka akan setengah lingkaran ini, kalau saya putar terhadap sumbu X, maka akan terbentuklah sebuah bola. Jadi volumenya, kalau saya cari di sini volumenya karena setengah ya tadi, setengahnya lingkaran, berarti setengah dari volume itu sama dengan pi dikalikan rumusnya ini kan Y kuadrat ya, integral dari dengan batas A sampai B Y kuadrat dx kan ya. Sehingga di sini menjadi pi dikalikan integralnya, berarti mulai dari 0 sampai A, ini ya batasnya tadi. Di sini terlihat gambarnya itu 0 sampai A, ini jadi kemudian Y kuadratnya itu kan ini B kuadrat A kuadrat ya. Ini jadi B kuadrat per A kuadrat dikalikan A kuadrat min X kuadrat dx. B kuadrat A kuadrat itu sebagai koefisien, sehingga bisa saya letakkan di sini. B kuadrat per A kuadrat integral 0 sampai A dari A kuadrat min X kuadrat dx. Baru kita cari integralnya. Pi dikalikan B kuadrat per A kuadrat. Integralnya A kuadrat itu adalah AX kuadrat ya, A kuadrat X ya. Jadi A kuadrat X, integralnya X kuadrat itu adalah 1/3 X pangkat 3. Nah, baru kita masukkan batasnya 0 sampai A. Sehingga di sini kita temukan pi dikalikan B kuadrat per A kuadrat. Kemudian kita masukkan batasnya. Batas atasnya berarti di sini A kuadrat kali A min 1/3 dikalikan A pangkat 3 dikurangi batas bawahnya, berarti di sini A kuadrat dikalikan 0 min 1/3 dikalikan 0 pangkat 3. Maka hasilnya adalah A pangkat 3 dikurangi dengan 1/3 A pangkat 3. Hasilnya pi kalikan B kuadrat per A kuadrat ya. Di sini berarti menjadi 2/3 ya. 2/3 A kuadrat A pangkat 3. Nah, baru kemudian kita cari hasilnya. Ini saya bagi dengan ini tinggal 1. Berarti hasilnya adalah 2/3 pi ya A B kuadrat. Jadi volumenya kalau tadi itu adalah setengah, berarti volume keseluruhan adalah 2 kali 2/3 pi A B kuadrat, atau sama dengan 4/3 pi A B kuadrat. Kalau kalian perhatikan, ini sama dengan rumus untuk menentukan volume bola
ya. Nah, sebagai catatan, jika misalkan A itu sama dengan B, maka persamaan elipsnya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat, yaitu berupa lingkaran berjari-jari A. Nah, benda putar yang terjadi adalah suatu bola berjari-jari A yang volumenya atau isinya berarti menjadi apa? 4/3 pi. Kalau B sama dengan A, maka ini menjadi A pangkat 3. Dan inilah, nah, berarti ini sebelum ketemu volume bola ya. Jadi di sini inilah yang disebut sebagai volume bola. Rumus volume bola adalah ini. Nah, itu sekarang kita pandang permasalahan tadi itu. Kan tadi kita integralkan terhadap dx. Kalau misalkan gambarnya itu saya integralkan terhadap y, ya. Ini yang kedua dengan kasus yang sama, berarti di sini misalkan ada sebuah fungsi. Ini adalah fungsinya, di sini adalah c dan di sini adalah d. Lalu saya mengambil sebagian kecil persegi di sini. Berarti ini lebarnya adalah sebesar dy dan ini panjangnya itu adalah sebesar x, ya. Oh, ini sumbu x, ini sumbu y. Berarti volume dari grafik ini, volumenya itu kan berarti pi dengan batasnya c sampai d x kuadrat dy. Nah, ini ya. Kalau kita memandang atau kita putar benda yang terjadi itu terhadap sumbu y, maka rumusnya menjadi seperti ini. Bukan diintegralkan terhadap dx, tetapi diintegralkan terhadap y. Nah, contohnya seperti kasus yang pertama tadi, yaitu dari elips dari x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, kita peroleh yaitu x kuadrat, ya. X kuadrat sama dengan a kuadrat per b kuadrat dikalikan b kuadrat min y kuadrat. Nah, ini sama dengan tadi. Nah, ini kita ganti sebagai x-nya, ini kita ganti sebagai y-nya. Dan a, b-nya juga dibalik, ya. Caranya sama dengan ini tadi. Jadi kita pindah ruas sama dengan ini. Kita pindah ruas sehingga nanti akan ketemu. Nah, ini. Nah, kalau misalkan benda tadi itu diputar terhadap sumbu y, maka nanti kalau kalian jabarkan akan diperoleh seperti ini. X kuadrat sama dengan a kuadrat per b kuadrat dikalikan b kuadrat min y kuadrat. Jadi kalau kita ingin menghitung volumenya, jadi setengah volumenya itu sama dengan apa? Kita gunakan rumus ini, yaitu pi integral, batasnya berarti 0 sampai b, kemudian x kuadratnya itu adalah a kuadrat per b kuadrat dikalikan b kuadrat min y kuadrat dy. Sehingga dari sini kita peroleh pi dikalikan a kuadrat per b kuadrat integral 0 sampai a b kuadrat min y kuadrat dy. Selanjutnya kita cari integralnya. Integral dari b kuadrat itu adalah b kuadrat x, ya,
integralnya y pangkat 2 itu adalah 1/3 y pangkat 3, dan baru kita masukkan batasnya 0 sampai b. Pi a kuadrat per b kuadrat, kita masukkan batas atasnya dulu, b kuadrat, x-nya kita ganti b, berarti dikalikan b, dikurangi 1/3 b pangkat 3, dikurangi dengan b kuadrat, dikalikan 0, min 1/3 0 pangkat 3. Nah, ini baru kita temukan hasilnya adalah b kuadrat menjadi b pangkat 3 ya. B pangkat 3 dikurangi 1/3 b pangkat 3 dikurangi dengan 0 ya. Sehingga di sini hasilnya adalah pi a kuadrat per b kuadrat dikalikan 2/3 b pangkat 3. Nah, sama dengan tadi kita bagi, sehingga di sini menjadi 2/3 pi a kuadrat b. Berarti volumenya, kalau tadi ini adalah setengah volume, berarti volumenya adalah 2 kali 2/3 pi a pangkat 2b, atau sama dengan 4/3 pi a pangkat 2b. Itu ya. Contoh lain lagi. Perhatikan. Di sini misalkan kalian diminta untuk menentukan volume benda putar yang terjadi jika bidang lingkaran, yaitu misalnya adalah x kuadrat ditambah y min 5 kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan lingkaran, dia diputar terhadap sumbu x. Nah, bagaimana cara kita menentukan volumenya? Kalau saya gambarkan ya, nanti dicoba sendiri gambarnya, dicari. Ini adalah sebuah lingkaran yang diameternya itu titik pusatnya itu di sini, di 5 ya. Kemudian ini adalah 4. Oh, jelek banget gambarnya. Nanti diestimasi sendiri ya. Ini 1. Nah, sketsanya kurang lebih seperti ini. Nah, dari persamaan lingkaran yaitu x kuadrat plus y min 5 kuadrat sama dengan 1, kita ingin mengintegralkan terhadap apa? Misalkan karena ini tadi adalah diputar terhadap sumbu x, maka persamaan elipsnya harus kita nyatakan sebagai y sama dengan ya. Sehingga dari sini kita peroleh yaitu y min 5 kuadrat sama dengan 1 min x kuadrat. Baru kemudian kita cari y min 5 sama dengan akar 1 min x kuadrat. Ya. Kemudian y berarti y itu sama dengan, ini plus minus ya, karena kita tidak tahu berapa nilainya. Kemudian y itu berarti sama dengan karena y ini tadi itu bernilai plus minus, berarti ada dua nilai y. Y pertama itu bisa 5 plus, jadi 5-nya pindah ruas ya, 5 plus akar 1 min x kuadrat. Y yang kedua itu berarti 5 min akar 1 min x kuadrat. Nah, kalau misalkan ini plus ya, berarti grafik lingkaran yang menunjukkan ini adalah grafik lingkaran yang terletak di atas garis y sama dengan 5. Sedangkan kalau untuk yang ini 5 min ya, itu menunjukkan bahwa
grafik lingkaran yang terletak di bawah garis Y sama dengan 5. Sehingga kalau kita tentukan berarti di sini ada Y tadi kan bernilai berarti ini ya, Y tadi di sini adalah akar 1 min X kuadrat, atau saya tuliskan seperti ini aja. Jadi volumenya itu adalah pi dengan batasnya adalah min 1 sampai 1 ya. Di sini ada min 1 sampai 1 dari Y1 kuadrat min Y2 kuadrat dx. Gitu ya. Sedangkan nilai dari Y1 kuadrat min Y2 kuadrat itu sama dengan berarti 25 plus Y1 kita kuadratkan berarti ini jadi 1 min X kuadrat ya. Kemudian dikurangi dengan sebentar. Ini harusnya bukan. Y1 kita kuadratkan berarti 5 kuadrat itu 25, kemudian 2 kali AB berarti 10 akar 1 min X kuadrat ditambah B kuadrat berarti 1 min X kuadrat itu 1 min X kuadrat dikurangi dengan Y2 kuadrat. Nah ini kita kuadratkan berarti 5 kuadrat itu 25 dikurangi 2 kali 5 dan ini berarti 10 akar 1 min X kuadrat, kemudian akar 1 min X kuadrat dikuadratkan itu jadi plus 1 min X kuadrat ini ya. Nah kalau saya kurangi berarti ini habis, kemudian ini habis, berarti tinggal 20 akar 1 min X kuadrat. Berarti jadi volumenya itu sama dengan 20 pi integral min 1 sampai 1 akar 1 min X kuadrat dx. Nah integral ini bisa kita cari dengan substitusi X itu sama dengan sin T. Jadi integral bisa dicari dengan substitusi itu. Nah, karena kita substitusi X itu sama dengan sin T, maka kalau kedua ruas itu saya integralkan, saya turunkan, maka ini menjadi dx sama dengan cos T dt. Kalian buka lagi integral substitusi ya. Kemudian kita cari batasnya. Untuk batas-batasnya, untuk batas pertama yaitu X sama dengan min 1 berarti sin T itu sama dengan min 1 dan T itu berarti sama dengan arc sin min 1 itu adalah min pi per 2. Ini adalah nilai pokoknya ya. Kemudian untuk X sama dengan 1 berarti sin T itu sama dengan 1 sehingga arc sin T itu adalah pi per 2. Maka dari sini volumenya itu sama dengan 20 pi integral dari batas bawahnya adalah min pi per 2, batas atasnya adalah pi per 2. Kemudian
ini akar ini kita substitusi menjadi cos T dt. Cos T ya. Kemudian untuk dx-nya kita ganti dengan ini cos T dt. Nah, berarti dari sini 20pi integral batas bawahnya min pi per 2 sampai pi per 2 cos kuadrat T dt. Kemudian dari sini kita cari integralnya. Supaya lebih mudah menentukan integral, cos kuadrat T itu saya nyatakan sebagai bentuk lain, yaitu kalian lihat di rumus identitas ya. Identitas trigonometri itu ada cos kuadrat itu bisa saya nyatakan sebagai setengah dikalikan 1 plus cos 2t dt. Sehingga dari sini hasilnya adalah, ini boleh kan saya bagi 2, berarti jadi 10pi integral min pi per 2 sampai pi per 2 dari 1 plus cos 2t dt. Nah, baru kita cari integralnya satu per satu, yaitu 10pi integralnya 1 itu adalah T, integralnya cos 2T itu adalah setengah sin 2T. Kemudian batasnya itu adalah min pi per 2 sampai pi per 2. Baru kemudian kita masukkan nilainya. Berarti jadi berapa ini? 10pi. Kita masukkan batas atasnya, T kita ganti pi per 2 ditambah setengah sin 2 kali pi per 2 dikurangi batas bawahnya itu berarti min pi per 2 ditambah setengah kalikan sin 2 kali min pi per 2. Nah, hasilnya berarti 10pi dikalikan pi per 2. Ini saya bagi, berarti ada sin pi. Sin pi itu bernilai 0 atau sin 180 itu bernilai 0. Berarti ini ditambah 0 dikurangi ini jadi positif ya. Positif pi per 2. Dan ini min itu juga sama dengan 0, berarti ini plus 0. Maka hasilnya adalah 10pi. Kemudian ini adalah 2pi per 2. Nah, berarti ini sama dengan volumenya itu berarti sama dengan apa? Ini saya bagi, berarti sama dengan 10 pi pangkat 2. Contoh berikutnya yang keempat. Misalkan tentukan Nah, tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, kemudian sumbu X dan garis X sama dengan 4, apabila daerah R itu diputar mengelilingi sumbu X. Daerah R yang dimaksud itu kalau saya gambarkan seperti ini.
Ini adalah kurva Y sama dengan akar X. Kemudian dari sini kita bisa menentukan ada garis, ada sumbu X ya, dibatasi sumbu X, kemudian ada garis X sama dengan 4. Berarti misalkan di sini itu adalah 4. Ini yang dimaksud dengan X sama dengan 4. Nah, dari sini misalkan saya mengambil sebuah persegi ya, persegi kecil. Berarti di sini besarnya itu adalah sebesar dx ya, ini dx. Kemudian ini tingginya itu adalah y sama dengan akar x sesuai dengan fungsinya. Sehingga kalau saya gambarkan, kalau misalkan ini tadi diputar terhadap sumbu x, maka gambar yang terbentuk itu kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tadi mengambil sebuah persegi di sini ya. Nah, ini kalau kita gambarkan itu seperti ini. Nah, kalau misalkan dia dibatasi dengan garis X sama dengan 4, berarti kan di sini ini. Nah, daerah yang dimaksud itu adalah ini. Maka dia akan terbentuk seperti ini. Nah, seperti lonceng gitu ya. Bentuknya adalah seperti lonceng. Nah, sedangkan ini itu adalah cakram yang volumenya itu adalah delta V, karena di sini ada lebar dari lebarnya tadi ini kan dx atau delta x kan ya. Nah, nilai ini dapat diaproksimasi dengan sebuah volume tabung yang tingginya itu adalah tingginya sama dengan apa? Yaitu tingginya sama dengan y akar x ya, dan jari-jarinya itu adalah alasnya, jadi dia berbentuk lingkaran. Maka volumenya ini bisa kita tentukan itu adalah pi integral dari 0 sampai 4, karena di sini tadi itu adalah 0 ya, di sini 0 sampai 4, di sini titik 4, 0 sampai 4, kemudian y kuadratnya. Jadi karena y itu sama dengan akar x, maka y kuadrat itu sama dengan x, sehingga di sini karena volumenya, rumus dari volume, atau saya tulis dulu lah, rumus volumenya itu kan berarti pi a sampai b kemudian y kuadrat dx ya. Maka di sini kita nyatakan volumenya sebagai pi, batasnya bawah 0, atasnya 4, y kuadratnya adalah x, kemudian dx, sehingga dari sini kita tentukan integralnya adalah pi integralnya x itu adalah setengah x kuadrat. Baru kita masukkan batasnya 0 sampai 4. Ini ya, berarti jadi pi dikalikan batas atasnya setengah kali 4 kuadrat dikurangi setengah kalikan 0 kuadrat, atau sama dengan pi dikalikan 16 dibagi 2 ya, itu sama dengan 8, atau volumenya sama dengan 8 pi, atau kalau kita hitung pi-nya itu 22/7 atau 3,14, maka nilainya kurang lebih 25,13. Atau sampai sini aja udah betul ya. Contoh lain lagi, contoh yang kelima, misalkan ada tentukan volume benda putar apabila daerah yang dibatasi oleh parabola y sama dengan x kuadrat dan y kuadrat sama dengan 8x itu diputar mengelilingi sumbu x. Nah, kalau diputar mengelilingi sumbu x. Nih.
Kalau saya gambarkan kedua fungsi atau parabola itu kurang lebih seperti ini. Ini untuk Y sama dengan X kuadrat, sedangkan ini adalah untuk Y sama dengan Y kuadrat sama dengan 8X berarti atau sama dengan akar 8X ya. Berarti kalau saya ingin mengambil sebagian, saya partisi persegi kecilnya di sini. Berarti ini itu kan sama dengan X kuadrat. Sedangkan ini, atau yang di sini ya, dari sini aja lah. Batas yang di sini itu sama dengan akar 8X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Dan partisi yang kita ambil ini itu sebesar dx atau delta X ya. Maka kurang lebih volume yang terjadi itu seperti ini. Nah, kita tadi mengambil di sini partisinya ya. Ini yang kita arsir tadi, ini akan terbentuk di sini. Nah, kemudian di sini juga terbentuk seperti ini. Terus di sini berlubang karena daerahnya kan ini. Sedangkan ini tadi kan ada jarak sebesar X kuadrat ya. Di sini sebesar tingginya adalah X kuadrat, berarti ini ada lubangnya. Kalau saya gambarkan lagi itu seperti ini. Nah, kurang lebih inilah volume yang terjadi. Kalau kita aproksimasi nilainya, delta V itu kurang lebih nilainya adalah pi dikalikan alasnya itu kan berbentuk lingkaran pi r kuadrat ya. Berarti r kuadratnya itu kan sama dengan ini, persamaan yang di atas ini dikurangi dengan ini kan ya. Karena yang dimaksud daerah yang diarsir itu adalah yang ini, yang saya arsir merah inilah. Nah, ini daerah sekian aja itu kan diperoleh tadi dari sini. Sedangkan daerah yang berlubang itu tidak kita hitung, sehingga di sini R-nya itu sama dengan akar 8X ya. Karena ini adalah akar 8X, sedangkan ini adalah persamaan X kuadrat. Berarti ini jadi akar 8X kuadrat dikurangi X kuadrat pangkat 2. Kemudian ini kan sama dengan pi R kuadrat. Kemudian dikalikan delta X ya. Nah, dikalikan dengan tingginya itu adalah delta X atau dx. Misalnya di sini masih delta X karena kita hanya mengambil sebagian persegi. Maka volumenya itu sama dengan integral, kalau kita persegi-perseginya kita jumlahkan, persegi-persegi yang terbentuk dan diputar terhadap sumbu X tadi itu kita jumlahkan, dia akan menjadi suatu integral yang batasnya itu 0 sampai 2. Nah, 2 dari mana? 2 ini itu adalah perpotongan antara dua persamaan, yaitu X kuadrat dan akar 8X. Cara menentukan perpotongannya gimana? Ya berarti Y1 sama dengan Y2, yaitu X kuadrat sama dengan akar 8X gitu ya. Nanti baru kita tentukan ini X kuadrat akar 8X sama dengan 0. Nah, kalian tentukan nanti perpotongannya itu di 0 dan di titik 0 dan di titik 2 itu ya. Kalian cari sendiri nanti. Nah, saya lanjutkan lagi ke sini. Berarti volumenya itu batasnya 0 sampai 2, di mana pi itu berarti sama dengan ini kita kuadratkan jadi 8x min x pangkat 4. Kemudian dikalikan dengan dx itu adalah tingginya. Sehingga volumenya itu sama dengan pi integralnya 8x itu berarti kan
8/2 X kuadrat dikurangi X pangkat 5 itu integralnya adalah 1/5 X pangkat 5 dengan batasnya 0 sampai 2. Baru kita masukkan batasnya. Pi dikalikan batas atasnya berarti 8/2 itu 4. Dikalikan X kuadrat itu 2 kuadrat min 1/5 dikalikan 2 pangkat 5 ya. Dikurangi dengan 8/2 tadi 4. X kuadrat berarti 0 kuadrat dikurangi 1/5 X pangkat 5 berarti 0 pangkat 5. Nah, berarti nilainya di sini ada pi dikalikan 16 ya. Dikurangi dengan 32/5 dikurangi 0 ya. Ini kan hasilnya 0. Berarti di sini jadi pi dikalikan 16 32/5 itu sama dengan 6,4. Berarti nilainya adalah 9,6 pi. Ini adalah volume benda putar yang terjadi. Oke, itu adalah penjelasan tentang volume benda putar. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.